Halo shalom saudara, berjumpa di YouTube channel Kerinduan Coachers bersama saya Pastor Nathanael Graneda. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, saudara setiap kita untuk boleh bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kami dapati sepanjang hidup kami sampai hari ini. Kami dapati Tuhan setiap hidup kami. Kayak melihat di tahun yang baru, hari lepas hari, kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Berkat-Mu dicurahkan berlimpah di hidup kami. Kami berdoa sebentar, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, bicara setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membahas mengenai iman, yaitu in God we trust. Percaya kepada Tuhan kita percaya. Saya tahu di zaman ini keadaan gak akan makin baik. Saat kita masih di akhir tahun 2024, banyak ramalan katanya bilang tahun 2025 resesi, PPN naik dan teman-temannya. Keadaan akan makin susah, perang di mana-mana. Dan kita tahu tahun ini mungkin tahun yang gak pasti mungkin bagi setiap saudara. Dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam pendidikan anakmu mungkin. Banyak yang gak pasti. Tapi satu hal yang saya pegang, dunia boleh gak pasti, keadaan boleh mungkin makin buruk, tapi sebuah kepastian dalam hidup saya adalah Tuhan saya hidup dan Tuhan saya tuntun langkah saya. Sebuah kepastian bahwa Tuhan gak pernah tinggalin saya. Sebuah kepastian bahwa Alkitab bilang orang percaya boleh jatuh tapi gak seperti tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebuah kepastian bahwa apa boleh terjadi hidup saya, orang percaya hidup kita, tapi tangan Tuhan gak pernah sekalipun lepas dari tangan saudara. Dia pegang tangan saudara, di dalam kemudinya, dan di dalam Tuhan tidak ada keterkejutan. Dia tahu yang dia lakukan, dia tahu yang dia perbuat. Apapun masalah yang saudara hadapi, dia menyediakan jalan keluar. That's why saya bilang in God we trust. Sama Tuhan kami percaya. Bukan in money we trust, in our strength we trust, no. In our experience we trust, no. Kita percaya sama Tuhan. Kita harus mengandalkan, menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Apa sih yang dapat kita percaya kepada Tuhan di tahun ini? Yang pertama, trust God to forgive. Percaya kepada Tuhan untuk hal pengampunan. Saya undang setiap kita hari-hari ini untuk tidak lagi takut datang kepada Tuhan. Saya undang setiap hari ini, apapun setiap kesalahan pelanggan saudara di masa lalu, di tahun 2024, memasuki tahun yang baru yang mungkin sudah berjalan belasan, puluhan ini, apapun kesalahan saudara, percaya Tuhan maafkan saudara. Tuhan mengampuni setiap kesalahanmu. Kenapa saya ngomong gini? Karena banyak orang memasuki tahun ini dengan bagasi yang sama. Mereka masuk tahun 2025 dengan ketakutan yang sama, dengan rasa bersalah yang sama, dengan rasa tidak layak yang sama, dengan rasa dia kotor, dia najis yang sama. Padahal saya tahu Tuhan mengampuni saudara. Saya tahu kesalahanmu di masa lalu mungkin banyak, mungkin kau kotor, tapi dengan darah yang kau disucikan. Saat aku datang bertobat, Tuhan akan ampuni saudara. Karena Tuhan gak menghendaki saudara binasa. Padahal dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar sama kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ia sabar sama kamu, Pak. Setiap hari kamu dikasih nafas kehidupan di pagi hari karena dia sabar sama kamu. Dan dia kasih kesempatan sama kamu. Pak, Bu, anak muda. Setiap hari kamu bangun pagi, kamu dikasih kesempatan yang baru. Lembaran yang baru, kertas putih yang kosong untuk kamu buka berjalan sama Tuhan. Apapun setiap kesabaran kemarin, gak apa-apa, it's okay. Tuhan ampunin kamu. Tuhan gak ngerasa hina sama kamu. Suatu pertanyaan yang saat akhir tahun lalu bekerja ini ngadakan baptisan, ada jemaat kesini sama saya pernah nanya, Pak, saya udah kotor. Saya udah begini. Dan dia bukan orang percaya, by the way. Dia bilang gini, apakah baptisan ini, gereja ini, kasih karunia ini layak buat saya? Dan saya bilang, kenapa mesti gak layak? Tuhan datang ke dunia cari kamu. Tuhan datang ke dunia cari orang yang kotor, orang yang berdosa, bukan cari orang benar. Cuman orang sakit, Pak, yang masuk rumah sakit, yang dirawat,
Kalau Bapak Ibu sehat walafiat aja, ngapain masuk rumah sakit? Di rumah aja, kerja aja, liburan aja. Cuman kendaraan rusak yang masuk bengkel. Benar gak? Kalau kendaraan baik-baik aja ngapain ke bengkel? Kalau saudara gak bisa rutin ngapain ke bengkel? Cuman yang rusak Pak yang butuh bengkel. Dan cuman orang yang tahu dirinya banyak bersalah dan butuh Tuhan. Yang untuk itu Tuhan datang. Jadi jangan masuk ini, jangan masa engkau gak layak. Engkau gak berharga. Engkau masuk ke orang baru menjadi hidup hari lepas hari. Tahunnya berganti, tapi bagasinya sama. Rasa bersalah yang sama. Tuhan mengasihimu Pak. Tuhan mengasihi keluargamu Bu. Tuhan mengasihi masa mudamu dan masa depan anak muda. Sebelum engkau rindu yang terbaik, Tuhan lebih rindu engkau dapat yang terbaik. Dan yang kedua, apa yang perlu kita percaya kepada Tuhan? Trust God to keep us safe. Percaya kepada Tuhan untuk kita aman. Aman itu bukan hanya bicara surga. Tapi aman bicara segala yang terbaik disediakan bagi saudara. Maka dalam 2 Timotius 3:16-17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat ditulis untuk apa? Aku diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Pak, Bu, kamu diciptakan untuk bukan berantakan. Kalau kau dalam membaca firman Tuhan, engkau diperlengkapi untuk pekerjaan yang baik. Janji Tuhan ada bagi saudara, engkau akan aman. Janji Tuhan engkau akan diperlengkapi menjadi setiap kehidupanmu. Apapun tantangan hidupmu, janji Tuhan engkau dikasih kekuatan menghadapinya. Apapun orang jahat di depan kamu, engkau dikasih kemampuan dan wisdom untuk menjalaninya. Maka saya suka dalam Korintus 10:13 dikatakan, percobaan yang kamu alami, percobaan yang biasa. Yang gak melebihi kekuatanmu. Yang kamu hadapin biasa Pak, Bu. Gak melebihi kekuatanmu, bukan hal yang baru. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Alkitab dengan jelas bilang, apapun masalahmu hari ini, kamu aman, kau baik-baik aja. Kenapa? Karena saat kamu dicobai, Yesus sendiri telah membuat jalan keluarnya bagi kamu. Kalau Kemal 8:8 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi saat kamu dicobai, Dia udah kasih kamu jalan keluarnya. Enak Kristen begitu kan? Masalahnya ada, tapi jawaban doanya udah ada. Bukan mudah-mudahan, tapi udah ada. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Dia janji percobaan yang kamu alami, Dia janji tidak melebihi kekuatanmu. Jika kamu dicobai di level kamu hari ini, artinya Tuhan lihat kamu sanggup Pak. Artinya kamu sanggup. Yang sanggup bukan orang lain, tapi kamu. Semangat menjalani hidup Pak, Bu, anak muda, semangat. Tuhan percaya sama kamu, Tuhan kasih kekuatan sama kamu. Dan yang ketiga, apa yang kita percaya? Trust God to keep His promises. Percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Dalam Ibrani 10:23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia menjanjikannya setia. Tuhan bukan pasanganmu mungkin, bukan suamimu, istrimu, bukan orang tuamu, bukan siapapun. Yang hari ini janji, besok mungkin dia lupa. Gak usah besok, mungkin setengah jam lagi dia mungkin lupa. Alkitab bilang, Ia berjanji setia Pak. Dalam perjalanan sampai mengikuti Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak yang jahat, ada banyak kemustahilan. Tapi satu hal yang saya dapat di hidup saya bahwa tantangannya ada, tapi mujizatnya pun juga ada. Deg-degannya ada, tapi saya tahu tangan Tuhan gak pernah terlambat pegang saya. Gak pernah terlambat tolong saya. Dia janji, Dia tolong saya dan sepanjang hidup saya lihat Tuhan tolong saya. Saya gak pernah iman saya dipermalukan sama Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu mungkin hidupnya lebih tua daripada saya, lebih share daripada saya. Perjalanan imanmu sama Tuhan menceritakan itu sendiri. Bahwa benar ya, coba refleksi deh Pak Bu. Berapa banyak sih Tuhan tolong Bapak Ibu? Berapa banyak sih Tuhan luputkan saudara dari malu, dari maut, dari bahaya, dari dipermalukan, dari celaka. Kenapa iman yang sama gak saudara bawa di tahun yang baru? Anak muda punya iman, Tuhan gak pernah ingkar janji sama janjinya. Dia janji masa depan yang cerah, gilang gemilang ada dalam hidup engkau. Percayalah, kalau Dia janji, Dia akan menepatinya. Sebab Ia yang janjikannya setia.
Jadilah kuat Pak Bu, anak muda jadilah kuat. Jalan terus sama Tuhan. Ada banyak tantangan, jalan terus sama Tuhan. In God we trust. Kepada Tuhan kami percaya. Sama Tuhan kami mengandalkan kehidupan, mengandalkan masalah kami. Mengandalkan ada jalan keluar dari masalah kami. Bersama Tuhan kami menggantungkan setiap pengharapan doa kami. Dan kita percaya menjanjikannya pasti setia. Mari kita hadirkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita adakan pujian ini. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya boleh menjadi bekal yang baik dalam kehidupan kami sepanjang hari. Kami percaya dengan iman kami punya Tuhan yang hidup, yang menuntun setiap langkah hidup kami. Kami percaya di tahun ini kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami aman dalam genggaman Tuhan. Kami aman dalam naungan Tuhan. Kami percaya sepanjang tahun yang baru, berkat anugerah kebaikan dari Tuhan akan memenuhi setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat Bapak Ibu menjalani hari-harinya dan jangan lupa punya surga. Crazy in love with you. Bye-bye.